konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Kepada peserta SQ06, Majelis mempersilakan. Ya, lindung budak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ba'atsa nabiyyana rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, terpampang jelas di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah kita dapat menyaksikan kebangkitan umat Islam yang terjadi di mana-mana. Kebangkitan Islam di akhir zaman, dari bumi sebelah timur hingga bumi sebelah barat, bagaikan air bah yang besar mengalir melanda di mana-mana. Hadirin, masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian dan pengkajian tidak hanya sebatas forum dan podium, melainkan sudah banyak yang menggunakan berbagai media internet yang serba canggih seperti Instagram, YouTube, tablet dan lain sebagainya. Namun tantangannya, hadirin, dengan hadirnya berbagai media elektronik tersebut, maka menusuk dan merasuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam terhadap jantung kehidupan umat Islam. Facebook kini bukan hanya diramaikan oleh kaum muda saja, tetapi lansia, bahkan anak TK pun rajin selfie di beranda. Alhasil, semua kegiatan dan berita lebih cepat merambat dengan sangat mudah. Tukang kebab dipanggil dengan via WhatsApp, tukang cendol dipanggil dengan video call, bahkan pesan keperluan lainnya cukup dengan online. Inilah hadirin dampak dari perkembangan media yang tidak
elakkan. Akan tetapi, apabila hal ini tidak diimbangi dengan etika berkomunikasi, maka bisa merusak tatanan hidup manusia. Lalu, bagaimanakah penggunaan media sosial seharusnya, hadirin? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Tinggal membacakan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, belum be. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah. Maksudnya mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang wafat pada tahun 310 Hijriah bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah, dan Ummu Salamah. Berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Walid bin Utbah kepada utusan Rasulullah, Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Sedangkan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofat At-Tafasir, tabayyun maksudnya adalah fasbutu min sihatil khabar. Artinya, carilah kebenaran dari suatu berita. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayyun adalah melakukan investigation report, check and recheck, atau mencari kebenaran dari suatu berita. Hidup jangan ibarat pucuk bambu, kemana arah angin berhembus, kesanalah ia mengarah. Angin ke timur kita ikut ke timur, angin ke barat kita ikut ke barat. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Orang barat minum minuman keras, kita ikutlah mabuk keras. Orang barat pesta seks bebas, kita ikut gaul tanpa batas. Orang barat main judi, kita ikut main domino sampai pagi. Nauzubillahi min zalik. Namun sikap kita hadirin harus bagaikan ikan hidup di laut yang airnya asin tetapi ikannya tetap tawar dan tidak terbawa asin. Ini artinya hadirin, kita tidak boleh tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan media sosial. Tuntunan tetap menjadi tuntunan, tontonan tetap menjadi tontonan, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, La yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 196 sampai 197. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, pada ayat tersebut terdapat kalimat la yaghurrannaka, jangan sekali-kali kamu tertipu. Sedangkan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofat At-Tafasir menjelaskan bahwa janganlah kamu tertipu wahai pendengar sekalian oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam rangka mencari kekayaan, pangkat dan jabatan. Sebab menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Rawahul Tirmizi. apabila umatku terlalu mengagungkan dunia, maka
akan dicabut darinya kehebatan Islam. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, untuk menghadapi era digitalisasi informasi ini, kita bukan saja dituntut untuk mencetak orang-orang pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas. Akan tetapi, kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar, soleh dan soleha, serta berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Lalu bagaimanakah caranya hadirin? Sebagai jawabannya, mari tanamkan agama, tancapkan akidah, ukir kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sejak ini. Masukkan anak-anak ke TK atau TPA. Ayo giring ke pesantren. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok. Sungguh manis buahku ini, tidak semanis buah kedondong. Enak tak enak lagu kami tadi, boleh tepuk tangan dong. Hadirin, kelak ia dewasa, insya Allah anak-anak akan pandai memilih dan memilah antara hak dan yang batil. Zaman boleh berubah, tapi akidah tidak boleh goyah. Sepatu boleh jengkel, tapi akidah tetap tebal. Suai hadirin, apabila sikap ini kita wujudkan, maka akan menjamin keberkahan bagi kehidupan kita, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah
surah Al-A'raf ayat 96. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin rahimakumullah. Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas disebutkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Mukhtasar Ibnu Katsir sebagai berikut. Ai amanat qulubuhum. Maksudnya adalah hati mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkannya dan mengikutinya. Saudaraku, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan pengguna dan penerima media komunikasi, baik media elektronik maupun media cetak, bertabayunlah setiap informasi yang kita terima dan kita tayangkan, sehingga menjadi suatu yang mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah syarat yang dapat kami sampaikan. Silap dan salam mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, majelis hakim yang arif bijaksana, dengan berakhirnya sarahan peserta SQ06 itu tadi, maka final syarah Quran untuk sementara waktu diistirahatkan sejenak.